Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya semua? Semoga saya harapkan masih baik-baik saja, sehat-sehat semua. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang proses dan evaluasi perawatan komunitas. Nah, kita awali dengan apa sih sebenarnya asuhan keperawatan komunitas itu? Jadi, asuhan keperawatan komunitas merupakan suatu pelayanan profesional yang bagian integral dari proses keperawatan dengan sasaran langsungnya yakni pada kelompok beresiko tinggi dan agar terjadi derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, seperti kita ketahui pada mata kuliah sebelumnya bahwa perawatan komunitas fokus utamanya yakni promotif dan preventif. Namun, dalam hal ini kita tidak boleh mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif dalam proses keperawatan komunitas atau asuhan keperawatan komunitas yang diberikan kepada klien kita. Ya. Baik, kemudian di sini kenapa community as partner menjadi populer atau sering digunakan sebagai salah satu model dalam menerapkan asuhan keperawatan komunitas? Karena pada model ini praktek keperawatan dan praktek kesehatan masyarakat dikombinasikan sehingga didapatkan kombinasi atau praktek yang komprehensif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maupun populasi itu sendiri. Hal lain yang menjadi salah satu kelebihan dari model ini di mana penggunaan ilmunya itu berasal dari penggunaan teorinya berasal dari ilmu-ilmu keperawatan, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu kesmas itu sendiri atau kesehatan masyarakat. Sehingga community expertnya ini menjadi pilihan yang tepat dalam mengarahkan praktek kesehatan komunitas kita atau praktek keperawatan komunitas kita. Sebagai tambahan bahwa community expertnya ini disusun oleh atau dikembangkan oleh Anderson dan McFarland yang merupakan pengembangan dari atau turunan dari grand theory Betty Newman. Baik, kita lanjutkan. Alasan lain kenapa kita memakai community as partner sebagai salah satu model dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas yakni di mana di sini perkembangannya komunitas tidak hanya dipandang sebagai target dan bersifat pasif. Artinya di sini teori-teori sebelumnya memandang kelompok atau klien dalam komunitas itu sendiri hanya sebagai objek saja. Namun untuk teori community as partner melihat bahwa klien dalam hal ini kelompok atau masyarakat dalam perspektif keperawatan komunitas sebagai subjek. Artinya kita melihat komunitas itu sebagai klien saling terhubung atau memiliki koneksi antara kita sebagai tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai
individu atau klien kita yang merasakan efek atau dampak dari kesehatan itu sendiri. Dan selain itu, adanya sumber daya. Sumber daya dalam hal ini tidak hanya dari tenaga kesehatan saja, namun bisa saja banyak sumber daya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ketiga unsur ini harus saling melengkapi dan menjadi paradigma perawat komunitas dalam menerapkan asuhan keperawatannya. Di sini, prinsip lain dari community as partner yakni melibatkan komunitas secara aktif. Artinya, perawat komunitas yang memakai model community as partner itu akan senantiasa melibatkan komunitas secara aktif, jadi tidak pasif. Dari artinya saja community as partner, artinya komunitas sebagai mitra atau partner kita ya. Jadi dengan adanya komunitas partner ini, konsep yang sebelumnya banyak dipakai yakni komunitas sebagai klien, akhirnya menjadi komunitas sebagai partner. Baik, bagaimana cara mengkaji masalah kesehatan komunitas dengan pendekatan model community as partner, yakni seperti kita lihat ada circle atau lingkaran yang akan saya jelaskan. Ada 3 unsur penting dalam pengkajian aspek komunitas dengan menggunakan CAP atau Community as Partner. Yang pertama adalah inti komunitas, subsistem komunitas, dan data persepsi. 3 pengkajian ini merupakan 3 hal yang ada dalam pengkajian community as partner. Yang mana maksud dari inti komunitas? Kalau dari gambar ini, kerumunan orang ini, atau gambar ini namanya inti komunitas. Inti komunitas isinya apa aja? Yang pertama, sejarah dari tempat tinggal populasi yang kita bina. Kemudian data-data demografi, umur, usia dan sebagainya, jenis kelamin. Kemudian bagaimana apa suku dan budaya yang dianut dalam komunitas itu. Kemudian nilai dan keyakinan yang dianut serta statistik vital lainnya. Beralih ke unsur yang kedua dalam CAP yakni subsistem komunitas. Yang mana maksud dari subsistem komunitas ini yakni lingkaran luar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 subsistem komunitas yang perlu dikaji agar didapatkan data yang komprehensif. Yang pertama, community physical environment, artinya lingkungan fisik. Education, pendidikan. Safety and transportation, keamanan dan transportasi. Politik and government, atau politik dan pemerintahan. Pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Kemudian lanjut ke komunikasi. Ada juga pengkajian faktor-faktor ekonomi yang ada di komunitas, serta yang terakhir yakni rekreasi. Jadi variabel-variabel atau unsur-unsur dalam subsistem komunitas adalah unsur-unsur yang ternyata mempengaruhi kesehatan komunitas itu sendiri. Jadi makanya teori ini populer diadaptasi oleh